Oke, bismillah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan kekurangan suatu apapun. Jadi ini kita kembali ke PJJ. Meskipun ini belajarnya dari rumah, tetap semangat untuk belajar. Jangan malah karena belajar di rumah kemudian tidak pernah menyimak materi. Kemudian juga karena ini kondisinya sedang semakin parah ya untuk COVID. Jadi tetap jaga protokol kesehatan dan kurangi aktivitas di luar terlebih dahulu. Oke, jadi hari ini kita ketemu kembali di mata pelajaran informatika seperti itu. Jadi di informatika kemarin kita sudah belajar tentang apa itu algoritma. Kemarin mulai dari pengertian, kemudian siapa penemu algoritma, kemudian fungsinya, kenapa kita harus membuat algoritma, dan juga cara kerjanya, hingga sampai pada notasi pada algoritma. Nah, notasi algoritma ini kan sebenarnya kemarin ada tiga ya, yaitu deskripsi, kemudian yang kedua diagram alir atau flowchart, dan yang ketiga pseudocode. Nah, pseudocode ini nanti akan kita bahas lebih detail, pun juga dengan diagram alir. Jadi di algoritma yang kita pelajari hanya ada dua notasi yang kita pelajari. Untuk yang deskripsi karena itu terlalu mudah ya mungkin, jadi itu bisa dipelajari sendiri seperti itu. Oke, kita langsung saja masuk ke materi notasi algoritma yang pertama, yaitu terkait flowchart. Nah, bisa sekalian disimak di bukunya. Jadi apa itu notasi flowchart atau diagram alir? Nah, kita akan pelajari di sini. Jadi kalau secara pengertian, flowchart adalah atau diagram alir adalah penggambaran secara grafik. Sorry, kelihatan ini. Ini penggambaran secara grafik dari langkah-langkah dan urutan-urutan prosedur dari suatu program. Jadi kemarin kan algoritma adalah eh, rangkaian urutan ya ataupun step by step kayak gitu. Nah, kemudian kalau flowchart ini berarti langkah demi langkahnya tadi digambarkan dalam bentuk grafik seperti itu. Nah, flowchart ini menolong analisis atau programmer untuk memecahkan masalah ke dalam segmen-segmen yang lebih kecil dan menolong dalam menganalisis alternatif-alternatif lain dalam pengoperasian. Nah, itu untuk pengertian dari notasi flowchart itu sendiri. Nah, kemudian kita akan membahas tentang tujuan flowchart lebih dahulu. Nah, kenapa sih kok dari algoritma ataupun mungkin langkah demi langkah yang kita buat, kenapa kok harus di diagramkan atau dibentuk dalam flowchart seperti itu. Nah, tujuan yang pertama yaitu menggambarkan urutan atau tahapan dari masalah atau dari tahapan penyelesaian masalah. Nah, jadi tujuannya tentu digambarkan. Nah, kemudian gambaran tersebut atau gambaran permasalahan tersebut digambarkan secara sederhana, terurai, rapi, dan juga jelas. Kemudian yang ketiga yaitu memudahkan pemahaman seseorang terhadap informasi yang ada dalam uh, diagram tersebut. Itu diantaranya ada tiga dari tujuan mengapa kita membuat flowchart atau diagram alir. Mengapa step demi step yang kita buat kemarin, misalkan kita kemarin kan menuliskan bagaimana membuat mie instan. Nah, kemarin kan kita masih membuatnya dalam bentuk deskripsi. Nah, itu dibuat secara diagram alir atau flowchart supaya lebih memudahkan dalam membaca informasinya. Nah, kemudian dalam membuat flowchart atau simbol-simbol dalam flowchart itu tidak boleh asal-asalan seperti itu. Jadi kalau untuk notasi flowchart ini kita ada ketentuan bakunya, bukan kita ya maksudnya, ada ketentuan baku yang sudah ditentukan. Tujuannya untuk apa? Kenapa ada
ketentuan bakunya, supaya nantinya dari diagram alir atau flowchart yang kalian buat kemudian dibaca oleh orang lain, ya, maka orang lain pun juga akan paham mengenai diagram alir yang kalian buat tersebut diperuntukkan untuk apa, bagaimana cara membacanya, seperti itu. Oke, jadi di sini yang pertama ini ada simbol panah, ya, panah. Nah, ini dinamakan garis alir. Nah, garis alir ini deskripsinya adalah arah yang menunjukkan aliran program dari awal hingga akhir. Jadi tanda panah ini nantinya dalam diagram alir digunakan untuk menunjukkan arah. Setiap pemrosesan itu ditujukan kemana, seperti itu. Nah, kemudian yang kedua adalah terminator. Ini bentuknya seperti ini. Ini terminator. Nah, ini deskripsinya ini adalah titik awal atau titik akhir suatu program. Jadi ketika kita membuat diagram alir, pasti akan diawali dengan simbol terminator ini. Seperti itu, di awal dan juga di akhir. Nah, kemudian yang ketiga yaitu yang kayak persegi panjang ini dinamakan proses. Nah, ini deskripsinya suatu kegiatan komputasi yang dilakukan oleh program atau pemrosesan yang dilakukan oleh program. Misalnya adalah operasi aritmatika atau operasi-operasi lainnya. Nah, kemudian yang keempat itu yang berbentuk ini seperti persegi ya, tapi untuk posisinya tidak tegak lurus, tapi diputar 45 derajat. Ini dinamakan keputusan. Karena ketika kita menggunakan simbol ini merupakan titik percabangan yang salah satu cabangnya dapat dilalui oleh program berdasarkan suatu kondisi. Jadi nanti ini ada percabangan antara iya atau tidak, seperti itu. Nah, jadi kalau ada perintah ataupun langkah-langkah yang di situ membutuhkan keputusan, maka menggunakan simbol ini. Oke, nanti kalau bingung gampang ya, nanti ketika praktek pasti akan paham. Nah, kemudian yang ini jajaran genjang ini adalah masukan ataupun keluaran. Nah, di sini deskripsinya yaitu melambangkan titik saat program akan menerima suatu data atau menghasilkan suatu informasi. Nah, oke, lanjut. Kemudian ini adalah subprogram. Nah, subprogram ini melambangkan suatu kegiatan atau proses lain yang telah didefinisikan sebelumnya. Oke, kemudian yang berbentuk lingkaran ini atau simbol lingkaran ini adalah penghubung dalam halaman. Jadi ini digunakan untuk menghubungkan suatu titik pada diagram alir ke titik lain pada halaman yang sama. Jadi misalkan nanti kalian membuat diagram alir ya, itu ternyata kurang ataupun satu baris ini kurang, maka akan dihubungkan ke baris selanjutnya, yaitu menggunakan tanda penghubung halaman ini. Nah, kemudian penghubung antar halaman ini seperti ini. Jadi bedanya antara ini dengan ini, kalau ini masih dalam satu halaman, kalau yang ini antar halaman. Seperti itu. Jadi udah beda slide misalkan. Nah, ini semua merupakan simbol yang baku. Supaya diagram alir yang kita buat dapat dipahami oleh orang lain. Jadi meskipun orang lain tidak membuat, tapi ketika kita membuatnya itu sudah dengan ketentuan yang baku, maka orang lain akan mudah dalam membacanya. Oke, kemudian selanjutnya adalah aturan penulisan flowchart. Jadi dalam menulis flowchart atau diagram alir ini ada aturan-aturan yang perlu kita pahami bersama atau perlu kita terapkan bersama. Jadi aturan dalam penulisan flowchart yang pertama adalah umumnya itu dari atas ke bawah. Seperti itu. Sebenarnya boleh kalian menuliskan dari kiri
dari kiri ke kanan, boleh. Dari kanan ke kiri, boleh. Tapi pada umumnya adalah dari atas ke bawah. Seperti itu. Itu aturan umumnya. Nah, kemudian ini tadi sudah disinggung, itu pasti dimulai dengan simbol terminator. Nah, simbol terminator tadi simbolnya yang seperti apa? Nah, jadi simbolnya adalah yang seperti ini, simbol terminator. Oke, itu aturan yang kedua. Kemudian aturan yang ketiga, harus terhubung dengan panah. Nah, jadi harus terhubung dengan panah ini. Misalkan ini dipanah. Nah, ini sebenarnya juga termasuk flowchart atau diagram alir. Nah, jadi harus dihubungkan dengan panah. Kemudian yang keempat, simbol keputusan memiliki dua titik keluar. Jadi ketika ada simbol yang membutuhkan keputusan itu berarti minimal harus ada dua keputusan, ya atau tidak. Gitu. Jadi tidak mungkin simbol keputusan kok hanya satu opsi, itu tidak mungkin. Jadi tidak perlu menggunakan simbol keputusan. Itu tadi terkait aturan-aturan dalam penulisan flowchart. Oke, sekarang nah ini adalah contoh flowchart anak-anak. Jadi diagram alir atau flowchart contohnya seperti ini. Ini tadi adalah simbol terminator, ya. Ini terminator. Kemudian ini adalah simbol input ataupun output. Kemudian ini adalah simbol proses. Ini input atau output lagi. Dan ini adalah untuk terminator yang akhir. Ini untuk panahnya, jadi terhubung aturannya tadi terhubung antara satu dengan yang lainnya. Ini menunjukkan arahnya kemana juga, seperti itu. Nah, ini adalah flowchart menghitung luas persegi. Nah, jadi ketika kita mau menghitung luas persegi, nah ini dimulai dengan start terlebih dahulu. Nah, yang perlu diingat ini ya, ini sebenarnya kurang tepat karena sebenarnya baiknya dalam menuliskan flowchart itu menggunakan bahasa yang sama. Itu misalkan kita menggunakan bahasa Indonesia, berarti yang lain juga menggunakan bahasa Indonesia. Berarti ini sebenarnya kurang tepat. Jadi ini dikoreksi. Oke. Jadi yang ketika sudah kita start, nah ini untuk ya harusnya menggunakan mulai. Nah, ini menggunakan terminator. Nah, terminator adalah ini. Ya, oke. Nah, kemudian setelah start, nah dalam menghitung luas persegi, nah maka kan di situ rumusnya adalah sisi kali sisi, ya enggak? Nah itu kan matematika dasar, jadi SD juga pernah. Nah tapi yang penting adalah bukan matematika ya, tapi prosesnya ini. Oke, berarti kita perlu membaca sisinya terlebih dahulu atau sisi perseginya. Nah, maka di sini untuk setelah start diarahkan pada inputnya atau masukannya, yaitu read sisi atau membaca sisi. Jadi harusnya ini membaca sisi. Ini adalah input. Nah, setelah nilai sisinya itu dibaca, misalkan ya kita perlu menghitung luas persegi dengan sisinya adalah 12. Maka di sini read sisi ini maksudnya nanti dia akan membaca nilai 12. Seperti itu. Misalkan. Nah, kemudian setelah kita inputkan supaya program atau komputer atau mesinnya tadi membaca panjang sisi, kemudian diproses. Nah, diproses, nah kalau proses menggunakan simbol persegi panjang ini. Nah, yang kita tuliskan adalah maka rumusnya, rumus menghitung luas persegi, yaitu luas sama dengan sisi kali sisi. Nah, ini adalah proses. Nah,
proses, kita simbolkan juga dengan persegi panjang. Nah, setelah diproses, maka nanti akan ada hasilnya. Nah, hasilnya ini kita tampilkan dalam bentuk angka. Nah, seperti kemarin ketika kita menggunakan Google Collaboration untuk menampilkan sesuatu di layar, untuk menampilkan sesuatu hasil proses pemrograman itu menggunakan perintah print. Nah, print luas. Nah, maka dia akan membaca luas ini, dia akan membaca hasil dari perkalian ini, sisi kali sisi. Nah, ini adalah outputnya. Ini adalah output. Nah, kemudian setelah selesai, tentu diakhiri dengan, oh ini selesai, terminator juga. Maaf. Nah, ini selesai. Itu contoh misalkan tadi ya, algoritma dengan notasi flowchart tentang menghitung luas persegi. Oke, sekarang contoh lagi. Kita akan coba menghitung luas persegi, luas permukaan persegi. Setelah menghitung luas persegi, kita menghitung luas permukaan persegi. Oke, permukaan persegi ada 6, nah, maka kita selalu awali untuk diagram alir atau flowchart itu dengan kata atau perintah mulai. Tentu dengan terminator. Nah, kemudian kita berikan panah. Ini diarahkan kemana? Nah, di sini kita inputkan sisi supaya membaca sisinya. Oke, kita ini input. Oke, kemudian kita beri panah lagi. Kita berikan perintah proses supaya memproses ini dulu. Kan luas permukaan persegi itu kan ada 6. Nah, berarti awalnya itu kan kita mencari luas perseginya satu luas persegi. Baru nanti dikalikan 6. Jadi rumusnya adalah 6 dikali luas persegi L persegi. Nah, makanya kita ini dulu mencari luas perseginya dulu. Oke, diproses. Nah, setelah diproses, maka langsung diproses lagi, yaitu kita mencari luas permukaannya, yaitu ini rumusnya adalah luas dikali 6. Luas dikali 6. Oke, setelah ini juga termasuk proses. Ini juga termasuk proses. Oke, kita lanjut lagi, diberikan panah ke arah mana. Nah, maka untuk menampilkan hasil ini tadi, hasil perhitungan luas permukaan tadi, maka kita harus menggunakan simbol output. Nah, simbol output. Yaitu cetak luas permukaan. Nah, kemudian setelah itu selesai. Nah, ini contoh yang kedua tentang penulisan flowchart atau diagram alir. Jadi seperti yang kemarin, pada intinya adalah ada input ini ya untuk cara kerja dari algoritma diagram alir. Input, kemudian ada proses, ada output.
Aduh, susah ya kalau nggak pakai ini pen tool. Oke, seperti itu. Nah, kalau ini sebenarnya sorry ya, ketutupan ada penghapusnya ke sini. Ini adalah ini sub program. Ini sub program ini sebenarnya, nah ini sebenarnya ini adalah proses dari ini. Kita mencari luas perseginya dulu. Ini kan algoritma mencari luas persegi ya, tapi tanpa di print. Sebenarnya ini prosesnya ini. Itu hanya subprogram saja. Tapi ini semua adalah yang menjadi flowchart atau algoritma diagram alir dari menghitung permukaan persegi seperti ini. Jadi diawali dengan mulai, kemudian ada input, ada proses, dan juga ada output, kemudian selesai. Seperti itu. Oke, di sini ada yang suka main Instagram, pastinya mayoritas punya Instagram. Nah, di sini kita akan coba menuliskan algoritma atau step by step bagaimana login Instagram. Nah, ini tapi kalau kemarin yang kita praktikkan di kelas itu menggunakan apa deskripsi yang kemarin membuat mie itu atau membuat nasi goreng ya. Nah, itu kemarin kan kalau yang di kelas 10.3 itu membuat nasi goreng kalau nggak salah. Kalau di kelas lain kan membuat mie instan. Nah, eh, kalau kemarin dalam bentuk deskripsi, sekarang kita akan membuat dalam bentuk diagram alir atau flowchart. Sama contohnya, tapi kan kalau tadi contoh yang sebelumnya adalah tentang perumusan matematika. Nah, yang perlu ditekankan di sini adalah semua langkah demi langkah yang dilakukan itu adalah algoritma sebenarnya. Jadi ketika kalian mau membuat kopi, itu kalian tuliskan langkah demi langkahnya itu adalah algoritma. Kalian mau mandi, kalian tuliskan step by stepnya, bagaimana cara mandi, itu juga algoritma. Nah, kemudian, kalau kita mau menuliskan flowchart, algoritma flowchart login Instagram, kita tulis dulu mulai. Nah, kemudian setelah itu, berikan panah ke bawah. Nah, kita memberikan input. Ini adalah input, menuliskan instagram.com. Itu adalah website menuju Instagram. Nah, ini versi web ya, ini versi web. Oke. Kemudian selanjutnya ya kita setelah kita inputkan ini, maka nanti akan memproses menuju halaman depan Instagram. Nah, akan memproses menuju halaman depan Instagram. Oke, setelah itu, setelah menuju halaman depan Instagram, kan kalian harus memasukkan email dan juga password kalian. Nah, setelah memasukkan email dan password, ada dua kemungkinan. Nah, ada dua kemungkinan, misalkan password kalian benar, maka kalian akan bisa login. Nah, tapi kalau password kalian salah, nah berarti kan gagal masuk, harus memasukkan ulang passwordnya. Nah, maka algoritmanya adalah menggunakan simbol keputusan. Nah, menggunakan yang ini nih. Kita mundur ke belakang lagi. Nah, menggunakan simbol keputusan yang ini. Karena tadi ada dua kemungkinan. Kalian password kalian benar atau password kalian bisa jadi salah seperti itu. Nah, ketika password kalian benar, maka akan tampil akun kalian. Nah, ini outputnya. Output. Output
tampilan akun Instagram kalian. Nah, kan bisa jadi kalian salah tuh, ketik password tipu, karena jari kalian terlalu besar atau apalah, pokoknya itu kan bisa jadi tipu ya. Jadi passwordnya salah, atau mungkin ya memang kalian lupa dengan password Instagram kalian saking sudah lama nggak pernah membuka Instagramnya, karena mungkin males ketemu sama masa lalu, akhirnya kemudian passwordnya salah. Nah, ketika passwordnya salah berarti gagal masuk. Nah, kalau sudah gagal masuk, berarti ini outputnya ya. Outputnya ketika password kalian salah, outputnya gagal masuk. Maka kalau gagal masuk harus diinputkan lagi. Harus diinputkan lagi ini dari email dan password kalian yang benar. Seperti itu. Baru setelah benar nanti akan tampil di sini di tampilan akun. Dan setelah benar maka selesai. Seperti itu. Mungkin itu berkaitan dengan flowchart ataupun diagram alir pada materi algoritma yang diberikan. Semoga bisa dipahami oleh anak-anak semua. Dan ini sebenarnya sangat mudah. Jadi pada intinya kalian hanya menulis alur, tapi ini disimbolkan dalam bentuk simbol ya, dalam bentuk simbol supaya lebih mempermudah, supaya lebih teratur seperti itu. Nah, kalau masih ada yang dibingungkan, silahkan bertanya di kolom komentar. Jadi ini disajikan di YouTube juga, jadi silahkan bertanya di kolom komentar ataupun lewat WA saya. Masih akan saya balas. Kalau bingung, jangan diem ya, bertanya. Karena kalau diem, ya kalian hanya akan nggak tahu apa-apa, seperti itu. Oke, mungkin itu yang dapat saya sampaikan di materi yang ini, karena masih akan ada materi yang selanjutnya, yaitu terkait notasi algoritma pseudocode seperti itu. Jadi nanti kita akan belajar yang satunya, yaitu pseudocode. Oke, sekali lagi terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.